Petani milenial di Oki hasilkan beras organik dari pupuk yang dibuat sendiri. Hingga sekarang, kebanyakan petani sawah masih enggan untuk beralih dari pupuk kimia ke pupuk organik murni. Namun di tangan Nofriansyah, seorang petani milenial asal desa Lubuk Seberuk, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, mampu hasilkan beras organik dari pupuk yang dibuat sendiri. Saat dikonfirmasi, Nofriansyah menyatakan bahwa peralihan pupuk kimia ke pupuk organik baru dijalani sekitar 4 tahun terakhir, dengan luasan lahan yang digarap sekitar 1 hektar. Di mana saat awal perubahan pemberian pupuk organik terdapat kendala yang dirasakan karena hasil panen jauh menurun. Dia mengatakan ke depan bakal ada penambahan jumlah lahan yang akan menerapkan pemupukan secara organik. Diceritakan, beras organik memiliki kualitas yang bagus dengan rasa yang lebih segar dan wangi, apalagi sudah dijamin lebih sehat untuk dikonsumsi. Menurutnya, cukup sulit beradaptasi lahannya sebelumnya diberikan pupuk kimia dan beralih dengan pemberian pupuk organik dikarenakan kadar residu dari zat-zat kimia yang telah tercampur ke dalam tanah. Berbekal pengalaman dan pelatihan yang telah diikuti selama ini, Nofriansyah mampu membuat sendiri 4 macam jenis pupuk cair dan 1 macam pupuk padat dengan bahan-bahan utama yang didapatkan dari sekitar rumahnya. Mulai dari pupuk padat bernama Kohe, pupuk cair urea, fosfat, pengganti KCl, dan pupuk PGPR. Terakhir, pembuatan POC PGPR. Akar ribet bahannya yaitu dari akar-akar bambu, akar putri malu, atau akar pisang yang banyak mengandung bakteri. Dengan sistem pembuatan pupuk organik ini, dirinya dapat melakukan penghematan biaya perawatan sawah miliknya, di mana seluruh pembuatan POC tersebut hanya membutuhkan molase atau gula cair dan bakteri EM4. Dirinya berharap agar pemerintah ataupun pihak terkait dapat membantu dari segi pemasaran beras organik tersebut, agar lebih banyak petani yang beralih memakai pupuk organik. Kan saat ini baru punya 1/4 hektar lahan ya Mas ya. Kedepannya bakal ada penambahan lagi Mas lahan? Insya Allah ada itu nanti kita udah yang kiri kanan kita kan tetangga kita itu sekitar 7 hektar 8 hektar lagi lah Pak yang berminat ke organik ini. Kalau harganya sesuai nanti untuk pembuangan kita cocok kan bisa kita proses ini untuk ke organiknya ke depannya Pak, jangka panjangnya. Jadi 8 hektar ini tersebar di beberapa desa ya? Iya, di beberapa desa itu. Masalahnya lahan kita ini masih sakit, jadinya kita harus nyari-nyari lahan yang sehat-sehat Pak itu. Lahan pembukaan yang baru-baru lah dia. Oh, jadi lebih ke lahan yang baru ya Mas ya? Yang lahan baru untuk ini. Kalau yang lama-lama itu kan terlalu banyak residu dari zat-zat kimia sama pupuk-pupuknya itu kan, jadi agak susah kita untuk proses organiknya. Susah beradaptasi ya Pak ya? Susah. Lingkungannya itu Pak. Jadi insya Allah dalam tahun ini ada 8 hektar ya Mas ya? Insya Allah. Pembukaan baru ya Mas ya? Kita khusus organik? Untuk organik. Semua? Iya. Oke. Jadi kita ini produksi berapa jenis pupuk Mas? Pupuknya itu yang untuk pupuk padat Kohe itu 1 kita Pak. Yang untuk pupuk cairnya ada ureanya, ada fosfatnya, ada untuk pengganti KCl-nya ada juga, ada PGPR. Jadi 5 produk kita. Sudah 5 kita buat sendiri. Untuk pupuk-pupuknya. Mas, kalau kesulitan dalam pembuatan pupuk Mas tidak ya Mas? Insya Allah tidak. Bahannya yang agak susah kita Pak. Nyari bahan itu dari kotoran hewan itu kan jumlahnya agak banyak itu. Oh, kalau selain yang pupuk padat enak itu nyarinya kita. Karena di sekitar kita kan banyak, ada bonggol pisang, ada rebung bambu kan, ada air cucian beras. Lebih banyak lah itu dari limbah-limbah dari rumah tangga ibaratnya kan itu. Bisa kita buat. Mas, bisa dijelaskan Mas untuk pembuatan pupuk POC itu menggunakan bahan apa aja Mas? Oh iya, bisa gitu Pak. Untuk pembuatan POC urea itu untuk N-nya atau nitrogennya itu kita ambil aja dari rumputan liar itu, bisa kita cacah dulu, cincang, kasih air tetes tebu, bisa gula. Untuk molasenya kasih bakteri, udah ditutup aja, tinggal tunggu berapa hari, 15 hari udah selesai itu Pak. Untuk ininya, untuk ureanya itu, pengganti urea. Selanjutnya Mas? Selanjutnya itu ada POC fosfat. Fosfat itu bisa dari pohon pisang, itu bonggol pisang. Kita cacah-cacah juga kan. Kasih molase, kasih EM4. Udah jadi tuh, tinggal 1 bulan lah itu fermentasinya. Kalau untuk pupuk K-nya itu, pengganti K-nya itu bisa dari serabut kelapa, bisa. Serabut kelapa dicincang-cincang juga kan, kasih air, kasih molase, kasih EM4.
udah difermentasi juga tuh Pak selama 1 bulan lah. 1 bulan juga. 1 bulan. Yang terakhir Mas? Yang terakhir itu PGPR, itu agak ribet bikinnya Pak. Apa kalau aja tuh? PGPR itu kita ngambil akar-akaran dari akar bambu. Akar bambu itu akar putri malu, akar pisang bisa juga yang banyak bakterinya di bawah-bawah pohon-pohon itu. Selanjutnya di apa kan? Nah, itu akar-akar itu kita kasih air mateng, kita rendam selama 5 hari. Kasih 5 hari rendam. Udah dapat biangnya, kita baru ambil dedak. Ambil dedak itu 1 kilo lah, dedak terasi sama ini molase untuk makan bakterinya. Nanti dedaknya itu dikasih air, digodok lagi kan, udah selesai digodok itu 1 jam. Nanti kita baru masukkan biang dari akar bambu, akar putri malu sama airnya tadi kan, akar-akar putri malu, akar pisang itu kita masukkan. Itu udah jadi PGPR ya Pak. Pron tidak menunggu lagi. Itu fermentasi juga dia Pak. Fermentasi 15 hari juga. Oh, jadi semuanya fermentasi. Iya, fermentasi semua untuk perangsang tumbuhnya. Itu banyak hormon penting yang di itu akar-akaran. Kalau untuk biayanya sendiri Mas dalam 4 pupuk cair itu sekitar berapaan Mas? Biayanya lebih murah lah itu Pak. Kalau per liter untuk molasenya itu aja 20.000 cuma. EM4-nya itu 1 botol itu 35. Udah cuma 2 itu aja yang kita beli. 2 itu aja yang beli. Ya, yang beli bahannya. Selainnya ngambil semua. Selainnya bahan-bahan dari sekitar kita. Oke. Lebih ngirit lah. Nah, ini bakterinya ini yang pertama ini Pak. Hasil eksplor dari bawah pohon bambu kita ini ambil jamurnya itu yang hijau-hijau itu. Nah, kita pakai ini beras kita rebus, godok dulu kan, ini kan direbus, dikukus. Nah, nanti kasih gula, dikukus lagi, dimasukkan biangnya. Ini baru jadi trichoderma ya. Jadi itu nanti diapakan lagi? Bisa langsung ditaburkan, bisa nih. Oh, ditaburkan. Bisa ditaburkan, bisa dicairkan. Kalau dicairkan kita kelola lagi pakai air rebusan kentang. Oh. Air rebusan kentang, kasih gula, masukkan biangnya ini. Jadi bisa jadi cair dia, trichoderma cair. Kalau ini trichoderma padat ya. Padat. Untuk proses pembuatan pupuk padat bisa juga, misalnya kita ada kohe sapi Pak. Kohe sapi ini dicairkan aja ini. Nanti dicairkan, disiram ke atas kotoran sapi, nanti udah jadi pupuk organik padat ya. Oke. Mia juga Mas. Alat-alat untuk ini kita ini untuk jadi misalnya tanah kita itu masam apa kan pakai alat pengukur ini, jadi kita baru tahu untuk enak Gak salah. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.